anomali brand road gak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya pelalala pelalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino krokodilo. Aksal, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lo untung sahur? Hah? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya? Dan konon kalau orang yang dibangunin gak sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Undung yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus nafas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Mari kita bahas kasus kematian di Kampung Durian Runtuh. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Susanti. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Susanti? Mutu. Uncle Mutu. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Ijat. Waduh, kok nggak meyakinkan ya? Dan siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Susanti? Raju. Semakin menarik ya. Kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan terkumpul cukup bukti, yang ditetapkan sebagai tersangka utama adalah Ijat. Bukannya si Ijat kepala detektifnya ya? Tapi mengingat reputasinya, Ijat tidak terima. Ia pun mengajukan banding. Siapakah yang ditunjuk sebagai alibi dalam kasus ini? Ehsan. Perasaan Ehsan anak yang baik deh. Kasus ini pun jadi semakin panjang dan belum ditemukan titik terang. Siapakah dua tersangka lain dalam kasus ini? Sapi. Ya, walaupun agak aneh tadi sapi, ya ada kemungkinan juga sih kalau diseruduk gitu ya, terus masuk jurang. Terus yang kedua, Mama Opet. Ini kenapa dua-duanya hewan ya? Setelah melalui proses pengadilan, hakim pun menjatuhkan hukuman. Siapakah yang dipenjara? Ipin. Baik, terakhir ayo kita lihat siapakah pembunuh asli dalam kasus ini. Apakah sesuai dengan tebakan kalian? Ente ngapain ya tadi Maria? Ente salah satu, woy. Woi, kok bisa dokter menyasar sih? Kamera masih rolling, Tifa. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi siapakah pembunuh aslinya? Hah? Duh, nomornya mah susah banget. Mana bukan pilihan ganda, nggak bisa cap-cip kan jadinya. Aksel. 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 Woi, Aksel. Hah, Celo. Apa? Nomor 5. Hah? Nomor 5? Cepat amat kok, Celo belum. Aduh, terpaksa deh lihat Cia. 1, 2, 3, 6. Hah? Jawaban Cia. Kok? Kenapa ya lihat? Cia, itu jawaban kamu salah gak sih? Kamu kok nyontek sih ya lihat? Enggak kok, ngapain aku nyata kamu, orang jawaban kamu aja salah. Tapi pasti tadi kamu ngintip jawaban Cia kan? Hah, tapi kan salah Cia, dari awal aja masa 69 hasilnya bisa 37,5. Terus berapa? Emangnya kamu tahu jawabannya benernya berapa? Ya tapi hasilnya nggak angka desimal juga dong Cia. Duh, susah bener kan otaknya cuma separoh. Makanya jangan nyontek jawaban Cia. Aku nggak nyontek Cia, nyong lihat mana ada kurus jawaban kamu. Apa? Itu kok. Hah? Kita itu lagi ulangan, bukan diskusi. Keluar kalian berdua dari kelas ini. Kamu saya lihat. Dih, kok aku? Kalian pada bawa bekal ya? Loh, kamu enggak emangnya Tifa? Tumben mak kamu nggak masak. Kemarin pan gue taruh kotaknya dalam laci ini terus ketinggalan. Abis gue disemprot mak. Waduh, drama taparwari lah sampai sekian. Tuh, kesian deh. Lagian kotak bekal kamu jelek banget sih. Makanya mungkin dikira sampah terus dibuang. Lo udah pernah ngerti tong sampah belum? Sabar Tifa, sabar. Lihat di kotak bekal Mimi. Bagus banget kan? Gak ada tandingan. Hey Tifa, bakal lo biar Sima gak ngomel lagi. Panih. Wih, set kapibara dong, lucu banget. Pecinta kapibara. Hai. Ih, masih lebih imut Kurami
berat. Oke, yang pertama aku bakal buka yang lebih kecil dulu. Kira-kira ini apaan ya? Kayak botol minum gitu. Lihat deh guys, tuh. Putar, 7 keliling. Kalau dibuka kayak gini guys. Pas diangkat, ternyata ada sendok yang bisa dilipat. Tuh, kayaknya ini buat taruh sup atau bubur deh, soalnya bahannya stainless guys. Lanjut, yang kedua, harusnya dari bentuknya kalian udah bisa tebak lah ya ini apa. Yap, bener banget, gelas tumbler Capybara. Dapat cam sama talinya juga. Ayo kita buka. Wih, Capybara kepala roti. Lucu woi. Waktunya pasang, gantung aja di tumblernya. Ini buat minum dan bagian dalamnya udah stainless juga. Gantian giliran Mimi buka kotak bekal Kuromi. Tada! Kalian lebih pilih Kuromi? Atau Capybara? Komen. Lihat nih, Koko dibeli sama Mama kotak bekal baru loh. Cara dibeliin sama papa. Kerenan juga punya Koko. Anak aja, Lucu juga punya celot, timbal mate. Ya udah langsung aja kita tunjukin gimana. Oke, pertama giliran aku nih guys, aku mau buka kartusnya dulu. Wah, ternyata masih ada plastiknya guys. Ayo kita lepas, ternyata kita dapat stiker alfabet juga. Dan ini dia kotak bekal dino baru aku. Aku penasaran bagian dalamnya kayak gimana ya. Ini pakem banget sih. Wah, ternyata ada 3 sekat gitu. Terus bisa diangkat tuh. Silikon penutup di atasnya juga bisa dicopot. Nah, ini yang jagain supaya nggak tumpah. Terus kita juga dapat sendok dan garpu plastik. Sekarang aku mau tambah stiker di bagian belakang kotak bekal aku. Aku bakal susun hurufnya buat bikin nama aku. ELLIOT. Elliot. Tada! Oke, gantian Cela buka kotak bekal baru. Lihat deh guys, Cela mau copotin dulu plastik segel pembungkusnya. Ayo kita buka buat lihat bagian dalam kotak bekalnya. Materialnya stainless gitu, jadi makanan bisa hangat lebih lama. Ini juga bisa dibuka ya guys. Di sebelahnya ada sendok gitu, praktis banget gak sih? Gagangnya tinggal dilulusin, terus penyangganya tinggal diketengahin biar pakem dan gak goyang-goyang. Selesai. So, gimana guys? Kalian lebih suka kotak bekal aku? Atau kotak bekal Celo? Komen. Q, mau kemana cantik? Hah? Aku mau nanya nih, kamu punya gergaji nggak? Enggak. Kalau nomor WA, ada dong. Ya apaan sih, gak jelas deh. Jangan kabur dulu manis. Idih, amit-amit deh. Jangan sampai nanti Mimi digodain juga. Ih, geli banget sumpah. Tapi Mimi harus lewat jalanan ini. Mau gimana lagi? Terpaksa deh. Emangnya Mimi kurang cantik ya? Asal kamu tahu ya, Mimi itu bunga sekolahan yang selalu dipuja para pria-pria tampan. Aku aja deh, sebenarnya kamu pengen minta nomor handphone Mimi kan? Cuma kamu malu-malu aja, saking Mimi terlalu cantik kan? Mana sini HP kamu? Tolong. Catat dulu kan nomor handphone Mimi. Askar Kadia, Betul, Pak. saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu cuma lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya pada saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi, Satu lagi, Pak, saya punya side tap juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul, Pak, saya bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak.